Banyak trader nanya, "Bang, ini emas naik karena berita apa ya?" Jawabannya sering sekali nggak ada. Dan justru ini yang bikin trader retail semakin bingung. Karena market tidak menunggu berita keluar untuk bergerak. Market bergerak bukan dari headline, teman-teman, tetapi dari ekspektasi. Contoh sederhananya seperti ini. Sebelum data besar rilis atau sebelum pernyataan dari bank sentral itu disampaikan atau ya sebelum konflik besar benar-benar pecah, big player atau mereka-mereka yang memiliki uang besar ini teman-teman kayak bank ya terus institusi dan lain-lain yang mereka ini sudah mulai positioning, lindungi risiko dan geser dana secara perlahan. Oleh karena itu, uang masuk duluan, baru muncul yang namanya headline atau berita. Makanya, kadang kamu lihat emas naiknya pelan-pelan tanpa berita, tanpa data besar. Itu bukan kebetulan, itu namanya anticipation move. Market sedang pricing in sesuatu yang belum tentu terjadi. Dan ketika berita akhirnya keluar, yang sering terjadi malah harga berhenti naik, atau justru berbalik menjadi turun. Kenapa? Karena ekspektasinya sudah habis di market. Ingat ini baik-baik, market bukan bereaksi terhadap sesuatu yang terjadi, tapi ke perbedaan antara ekspektasi dan realita. Kalau realita tidak lebih buruk dari yang dibayangkan market, emas tidak punya alasan untuk lanjut naik. Itulah kenapa sebagai trader kita tidak cukup cuma tanya hari ini beritanya apa. Tapi yang lebih penting, market lagi berharap untuk harga mau kemana. Yang biasa kita sebut sebagai ekspektasi trader besar ya atau investor terhadap pergerakan market. Di video ini kita akan membahas mengenai ekspektasi dan pergerakan harga gold. Market bergerak karena ekspektasi, bukan headline dari berita. Halo semuanya, selamat datang lagi di Bisa Trading. Ya, selamat datang untuk teman-teman yang setia menonton channel saya dan selamat datang juga untuk teman-teman yang baru nonton channel saya. Untuk teman-teman yang baru nonton, teman-teman boleh lihat video kita sebelumnya, playlist-playlist kita sebelumnya mengenai market webinar yang di sana saya akan berikan informasi dan edukasi ya mengenai trading gold tidak hanya dari price action atau technical analysis, tetapi saya berikan juga informasi ya dan edukasi melalui perspektif fundamental teman-teman ya. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan kita kali ini, saya ingin menyampaikan ke teman-teman bahwa kita memiliki komunitas trading ya di Telegram. Teman-teman bisa klik link yang ada di video ini teman-teman ya di bawah sana di deskripsi. Dan kita juga memiliki rekomendasi broker untuk teman-teman yang masih mencari broker dengan spread yang rendah ya zero commission dan pastinya withdrawal kita dibayar teman-teman. Oke, so tanpa memperpanjang pembukaan teman-teman, kita akan masuk mengenai pembahasan kita di hari ini. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama, apa itu price in. Ya, jadi mungkin teman-teman sudah sering mendengar ya, marketnya sudah price in, marketnya sudah price in. Itu artinya apa sih Bang? Ya, price in itu adalah keadaan ketika marketnya sudah mengantisipasi dulu teman-teman. Ya, contohnya kayak misalnya pemotongan suku bunga, ya kan? Kalau misalnya suku bunga dipotong, maka investor itu bakalan price in duluan. Ya mereka berpikir, oh ini kemungkinan besar suku bunga dipotong nih ya. Dan kalau suku bunga dipotong, maka yang diuntungkan di sini ya pasti harga emas ya. Maka harga emas itu naik ketika isu mengenai pemotongan suku bunga beredar di kalangan investor, teman-teman. Jadi mereka tuh sudah antisipasi dulu. Oleh karena itu harga bergerak, teman-teman ya. Harga itu bergerak lebih dulu sebelum keputusan suku bunganya ini keluar. Ya, dan juga ketika keputusan suku bunga itu nanti keluar, teman-teman, contoh lah kayak beneran dipotong gitu loh. Nah, ini beritanya hanya menjadi konfirmasi aja untuk harga naik lagi ke atas. Biasanya diturun dulu ke bawah, dia bakal nembak lagi ke atas. Kenapa? Karena ekspektasi yang sebelumnya itu valid, ya. Ekspektasinya valid, makanya ketika suku bunganya rilis, itu naiknya sebentar, habis itu sweep ke bawah, dan dia pelan-pelan naik lagi ke atas. Dia membuat yang namanya structure dari swing low itu. Ya, kenapa ini penting teman-teman? Ya, karena saat berita rilis, ruang gerak dari harga itu akan sangat terbatas. Ya, reaksinya bisa kecil bahkan berlawanan arah. Ya, nanti kita bahas langsung. Kita bahas langsung ya mengenai contoh dari price in ya dan ekspektasi investor ini. Setidaknya teman-teman mengerti dulu dasar dari price in itu seperti apa. Dan yang biasanya teman-teman ketika trader-trader yang baru belajar ini, yang baru masuk ke pasar, tidak mengerti tentang fundamental, itu sering nyangkut di atas. Ya, market misalnya mau
potong suku bunga misalnya kan, dan ternyata benar potong suku bunganya. Mereka keburu buy di sini, marketnya retrace dulu ke bawah, mereka udah kena stop loss, baru marketnya naik lagi ke atas. Makanya banyak sekali trader-trader retail ya yang baru masuk ke pasar tanpa belajar tentang edukasi price action maupun fundamental, mereka itu sering membilang ya atau sering ngasih tahu bahwa pasar ini jebak mereka. Ya, padahal mereka nggak tahu bagaimana sistem pasar itu bekerja. Ya, karena apa teman-teman? Karena pasar itu bergerak berdasarkan ekspektasi. Ya, ekspektasi investor mayoritas mau kemana, naik atau turun, ya. Kalau semua investor berpikir, ya suku bunga bakal dipotong, maka harga emas bakal naik, guys. Jadi kalau kalian lihat harga emas naik duluan sebelum keputusan suku bunganya diumumkan, itu adalah hal yang biasa karena market bakalan price in, ya. Itulah bahasanya, teman-teman, ya. Kenapa trader retail sering nyangkut ya ketika market mengalami eh, momentum ya yang dimana hal itu sudah diantisipasi ya dan sudah diekspektasi oleh banyak trader-trader besar, teman-teman. Ya, dan kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Kenapa news sering terasa telat? Ya, alasan utamanya ada tiga, teman-teman. Yang pertama itu adalah institusi sudah ambil posisi lebih dulu. Ya, makanya saya bilang tadi ya, ketika harga mulai naik itu institusi sudah pelan-pelan buy di sini, teman-teman. Ya, terus retail baru baca headline. Retail trader, apalagi yang baru-baru belajar trading, mereka terlalu fokus ke headline berita. Ya, breaking news, mereka lihat, oh ini bakal naik, naik nih, naik nih. Dan biasanya market naik itu jadi gini teman-teman, dia kan market naik dulu, baru beritanya keluar, betul ya? Terjadi pembelian dulu, baru beritanya keluar. Tidak ada tuh berita keluar baru dibeli itu nggak ada. Ya, dan yang ujung-ujungnya emosi muncul belakangan. Ketika dia telat entry, contoh lah kayak entry di sini, ternyata market turun dulu, ya kan? Emosi muncul, mereka sell. Ah ini nggak bener nih ya, potong suku bunga kok harganya turun, harusnya naik, mereka sell kan? Ujung-ujungnya naik lagi ke atas. Dan itu adalah pola-pola yang sering terjadi di retail trader, apalagi pemula-pemula yang baru belajar, teman-teman. Dan ini adalah urutan yang sering terjadi. Ya, pertama adalah ekspektasi terbentuk dahulu, teman-teman. Ya, ekspektasi kayak misalnya pemotongan suku bunga, ya kan? Ekspektasi terbentuk dulu. Ya, ketika ekspektasi terbentuk, harga pelan-pelan bergerak. Ketika harga pelan-pelan bergerak sudah mulai naik ke atas, beritanya rilis. Nah, ketika berita rilis, retailnya masuk di pucuk. Ya, itu adalah pola yang sering terjadi, teman-teman. Ketika beritanya rilis, retail trader itu sering terjebak di pucuk ya. Yang ada marketnya turun dulu untuk retrace, habis itu nembak lagi ke atas. Nah, cukup jelas ya teman-teman ya, kenapa news itu sering terasa telat. Ya, marketnya udah naik duluan, baru newsnya keluar. Ya, ujung-ujungnya kita nyangkut, ujung-ujungnya kita terkena drawdown. Ya, jadi ini adalah pembahasan lengkap teman-teman, ya bagaimana market itu bergerak berdasarkan ekspektasi. Ya, so kita langsung masuk aja teman-teman ke contoh nyata di goldnya. Ya, kita masuk ke poin-poinnya dulu, nanti saya jelaskan di chart. Ya, yang sering terjadi di market itu gold biasanya naik sebelum FOMC. Ini yang biasa terjadi ya teman-teman. Kadang ada juga dia turun dulu, tapi kadang ada juga dia naik dulu, tapi lebih sering naik sih teman-teman ya. Terus gold cenderung sideways menjelang CPI atau data inflasi. Dan yang ketiga ya drop setelah news bagus. Contoh kayak misalnya newsnya itu bagus teman-teman ya, marketnya itu bakalan drop ya. Jadi dia bisa saja naik dulu ke atas kayak gini, habis itu dia drop ke bawah. Lalu kenapa bisa seperti itu ya? Yang pertama adalah ekspektasi sudah terbentuk ya. Yang kedua, posisi besar sudah masuk. Dan yang ketiga, news jadi momen ambil untung atau taking profit. Ya, jadi ketika harga sudah naik kayak gini, newsnya kan harusnya kalau dipotong suku bunga kemana? Ke atas kan? Tapi dia turun dulu guys ke bawah. Nah, ini ambil untung dulu nih trader-trader besar nih. Ya kan, yang terjebak itu pasti trader retail. Nanti pelan-pelan dinaikin lagi ke atasnya. Oke, jadi kita langsung bahas aja ke contoh realnya saat ya FOMC di tahun lalu teman-teman. Ya, jadi kita langsung masuk ke chartnya aja. Nah, teman-teman ya, ini adalah contoh dari kasus di 17 September 2025 ya. Ini FOMC, teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat ya datanya sebelumnya karena kita berbicara soal data juga. Dan di sini ya di tanggal 22 Agustusnya ini terjadi yang namanya Jackson Hole Symposium ya. Jadi Jerome Powell menyampaikan bahwa ada permasalahan di labor Amerika, itu yang pertama. Terus yang kedua, pengangguran di Amerika meningkat. Yang ketiga, pendapatan per kapita di Amerika menurun. Ya, dan yang terakhir, ya, inflasi di Amerika turun. Kalau kalian mengerti dengan fundamental, 4 indikator ini adalah indikator yang ya menjadi alasan untuk pemotongan suku bunga. Dan ternyata benar teman-teman, marketnya langsung price in. Nah, candlestick yang besar seperti ini adalah price in yang didukung dengan ya fundamental faktor berupa
permasalahan di data ekonomi Amerika. Dan ketika itu terjadi, teman-teman bisa lihat harganya mengalami kenaikan, ya. Ketika harga mengalami kenaikan, ini investor ya berekspektasi Amerika akan potong suku bunga. Nah, ketika Amerika potong suku bunganya, nanti kita lihat ya, ketika investornya sudah mulai berekspektasi, pelan-pelan harga dari gold itu naik, teman-teman. Ya, jadi naik ke atas seperti ini. Nggak ada berita nih, ya, nggak ada berita yang aneh-aneh, ya, nggak ada perang, nggak ada apa-apa. Cuman, ya kalau kalian nggak mengerti dengan ekspektasi ini, ya, pola ekspektasi ini di market, ya wajar aja terkena MC, guys. Saya banyak banget ngelihat trader-trader ya yang mereka maksa sell itu di sini ya di ATH sebelumnya, terus ketika harga turun kayak gini ya balik ke sini mereka paksa sell lagi ya atau mereka sell di sini banyak banget ya. Karena mereka nggak tahu bahwa market ini sebenarnya digerakkan oleh ekspektasi. Ekspektasi karena apa? Karena ya Jackson Hole Symposium memberikan kita indikator bahwa Amerika besar kemungkinan akan ya memotong suku bunga mereka. Ya, market price in ke atas ini buy, dan kita juga sudah sampaikan di komunitas. Kalau kalian bisa cek di komunitas ya itu ada tanggalnya, teman-teman bisa cek deh ya. Sebelum tanggal 17 September kita selalu buy teman-teman ke atas. Ya, dan untuk teman-teman mau dapatin informasi up to date ya dan nggak mau pusing ya teman-teman masuk aja langsung ke komunitasnya ya. Linknya ada di deskripsi. Dan teman-teman lihat ya ketika marketnya sudah mengalami price in ya sudah mulai naik kayak gini teman-teman ke atas dan di sini adalah moment of truth-nya di mana suku bunga Amerika itu benar-benar dipotong ya. Ketika suku bunga Amerika itu dipotong, saya lihat banyak banget mereka yang trading FOMC ya, suku bunga ya. Market benar-benar naik doang kata sebentar, habis itu apa? Di-drop ke bawah. Ya, suku bunga dipotong. Kalian diajarkan kalau suku bunga dipotong berarti emasnya naik. Betul kan? Betul memang. Ya, tetapi terkadang guys, ya market itu tidak merespon langsung naik kayak gini ke atas, enggak. Ya bisa saja dia retest dulu ke bawah. Kenapa? Karena market sudah antisipasi ya. Sebelum hal ini terjadi, market sudah antisipasi yang ada ya. Saat suku bunga dipotong, itu adalah aksi taking profit dari whales atau para investor-investor besar. Di taking profit ke bawah sama dia, terus trader berpikir, oh kok suku bunga dipotong, marketnya nggak naik-naik ya? Oh ini mungkin udah mulai sell nih. Ah, itu dia ya. Pikiran-pikiran sesat trader pemula tuh. Ya, ini udah mulai sell nih. Padahal memang betul, kalau misal suku bunga dipotong, harusnya emas naik guys. Tapi ya, yang namanya emas, sudah antisipasi pergerakannya, dia cuma retest ke supportnya, habis itu dibantai lagi ke atas. Mereka-mereka yang berpikir bahwa, oh ini emas sudah overvalue ya kan, suku bunga dipotong, nggak ngerti hawkish sama dovish, padahal di sini masih dovish, ya mereka paksa untuk entry, sell, ya yang ada emas lanjut lagi buat all time high yang terbaru. Nah itu adalah contoh dari price in, ya dia pertama tuh bakal rumor dulu guys, ya rumor ya kan, terus sentimen, habis itu price in, habis price in baru news. Setelah news baru real move-nya, pergerakan yang sesungguhnya. Dan ini adalah pergerakan sesungguhnya, ya, ke atas seperti ini teman-teman. Ya, sampai sekarang pun ya harga emas naik terus ke atas. Ya, walaupun dia turun sedikit ini karena marketnya sudah mengantisipasi akan hal ini. Ya, jadi dia turun dulu bentar, retest supportnya, baru dia lanjut naik karena ya suku bunga Amerika itu lagi dipotong dan juga ada permasalahan di labor ya data Amerika. Sesimpel itu aja teman-teman ya. Tetapi kalian wajib banget untuk mempelajari hal-hal seperti ini supaya tidak terjebak lagi di market. Dan yang pasti teman-teman bisa dapetin untung yang lebih besar ya. Untungnya tidak hanya 30 pip aja, tidak hanya 20 pip aja, tidak hanya 70 pip aja, tapi teman-teman bisa tahan sampai ribuan pips kayak gitu. Oke? Ya, itu adalah penjelasan singkat dan ya case langsung saya buktikan langsung teman-teman bagaimana market itu price in, bagaimana ketika newsnya itu rilis ya. Kalau bahasanya itu ya pola-pola seperti ini adalah buy the rumor, sell the news ya. Ketika rumornya sudah mulai masuk, ekspektasinya sudah mulai masuk, harga naik pelan-pelan kita buy aja terus ya. Ketika newsnya kita jual ya. Setelah news kita buy lagi. Kayak gitu polanya. Cukup jelas? Nah, teman-teman ya, itu adalah contoh nyata ya untuk pergerakan XAU USD ya mengenai materi kita hari ini yaitu ekspektasi, teman-teman. Ya, jadi sebenarnya market itu digerakkan bukan dari berita saja, tetapi dari awal market itu digerakkan oleh ekspektasi para investor-investor besar ini. Ya, dan sampailah ya kita ke sikap-sikap ya yang perlu teman-teman ubah kalau teman-teman memiliki kebiasaan untuk loss di pasar secara terus-menerus saat news ya. Jadi
Ya, ini adalah beberapa sikap trader pemula yang perlu diubah, teman-teman. Yang pertama itu jangan terlalu menunggu berita, teman-teman. Ya. Yang kedua, baca reaksi harga, bukan judulnya. Bisa aja judulnya itu bagus buat emas ya kan, artinya emasnya naik. Tapi bisa aja ya, kalau teman-teman lihat dari judulnya aja, tapi reaksi pasarnya tidak sama dengan judulnya, itu teman-teman bakalan terjebak juga. Yang ketiga, pahami konteks market. Kalau misalnya ekspektasi pemotongan suku bunga naik, maka konteks marketnya itu XAU USD bullish. Gitu loh. Fokusnya ke bias, bukan sensasi, teman-teman. Dan ini adalah checklist sederhana ya yang perlu teman-teman kuasai dan perlu teman-teman tanyakan ketika teman-teman trading. Yang pertama itu adalah market lagi expect apa? Ya, expect itu pemotongan suku bunga atau geopolitik. Udah gitu aja. Ya, terus yang kedua, harga bergeraknya itu kemana? Ya, condongnya itu lagi naik atau lagi turun. Dan yang ketiga, apakah news masih relevan dengan pergerakan harga? Contoh lah kayak misalnya market lagi expect harga naik. Karena apa? Karena pemotongan suku bunga, ya kan? Terus harga bergerak juga naik. Terus yang ketiga, ya, newsnya ini menunjukkan beberapa masalah di labor Amerika dan juga inflasi Amerika. Jadi inflasinya turun, teman-teman. Maka ya 1, 2, 3 indikator ini adalah indikator untuk bullish. Jangan ya di-sell. Ketika 3 indikatornya ini sudah bullish, teman-teman jangan sell. Karena apa? Karena pada ujungnya, teman-teman, pada akhirnya teman-teman akan terlikuidasi di pasar ya. Dan sampailah kita ke kesimpulannya, teman-teman, yaitu market bergerak karena ekspektasi ya, dan seringkali berita datang terlambat, teman-teman. Harga lebih jujur daripada headline. Betul, ya. Dan yang terakhir, tenang lebih penting daripada cepat. Jadi perlunya teman-teman memiliki beberapa checklist yang kita sudah bahas sebelumnya. Dan untuk teman-teman yang mau dapat informasi mengenai ekspektasi pergerakan harga gold, terus outlook gold, ya terus apa lagi ya, market-market insider lainnya, teman-teman bisa masuk ke komunitas kita. Linknya ada di deskripsi. Dan saya juga ingatkan kepada teman-teman yang baru nonton channel kita, coba tonton dari awal ya karena di sana banyak banget saya berikan informasi dan edukasi mengenai trading gold. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.